Nah semua, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Distributed DBMS. Distributed DBMS. DBMS adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengelolaan database terdistribusi dan membuat distribusi transparan kepada pengguna. DBMS mempunyai database logis tunggal yang dibagi menjadi beberapa fragmen. Setiap fragmen disimpan pada satu atau lebih komputer di bawah kontrol DBMS yang terpisah dengan komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi. Setiap situs mampu secara mandiri memproses permintaan pengguna yang membutuhkan akses ke data lokal dan juga mampu mengelola database yang tersimpan di komputer lain dalam jaringan. Karakteristik yang dimiliki oleh suatu DBMS. Data dapat dibagi menjadi beberapa fragmen, di mana fragmen tersebut dapat direplikasi. Fragmen atau replika dialokasikan ke situs yang dihubungkan ke jaringan komunikasi. Data di setiap lokasi adalah di bawah kendali DBMS. DBMS di setiap situs dapat menangani aplikasi lokal secara otonomi, dan setiap DBMS berpartisipasi dalam setidaknya satu aplikasi global. Distributed DBMS yaitu jaringan yang menghubungkan komputer akan memungkinkan cabang untuk berkomunikasi satu sama lain, dan DBMS akan memungkinkan mereka untuk mengakses data yang disimpan di cabang lain. Misalkan dari site 2 ingin mengakses data yang berada di site 4 atau site pertama. Begitupun sebaliknya untuk site yang lain. Kemudian ada distributed processing. Database terpusat yang dapat diakses melalui jaringan komputer. Data yang terpusat memungkinkan pengguna lain dapat mengakses data melalui jaringan. Kita tidak menganggap ini menjadi DBMS terdistribusi, hanya didistribusikan pengolahan. DBMS paralel. DBMS paralel berjalan di beberapa prosesor dan disk yang dirancang untuk melaksanakan operasi secara paralel, bila memungkinkan dalam rangka meningkatkan kinerja. DBMS paralel didasarkan pada gagasan bahwa proses tunggal dari sistem tidak lagi memenuhi persyaratan yang berkembang untuk biaya efektif, skalabilitas, kehandalan, dan kinerja. Fungsi dari DBMS itu yang pertama, layanan komunikasi yang diperluas, kamus data yang diperluas, pemrosesan query yang terdistribusi. Yang keempat, kontrol konkurensi yang diperluas, dan yang terakhir adalah layanan pemulihan yang diperpanjang. Kelebihan dari DBMS mencerminkan struktur organisasi, peningkatan shareability dan otonomi daerahnya, ketersediaan yang ditingkatkan, keandalan yang ditingkatkan, peningkatan kinerja dari suatu database, ekonomis, dan pertumbuhan modular. Kekurangan dari DBMS. Yang pertama itu kompleksitas, biaya yang digunakan, keamanan dari database manajemen sistemnya, kontrol integritas yang lebih sulit, kurangnya standar database manajemen sistem, kurangnya pengalaman DBMS, desain database yang lebih kompleks. Tipe-tipe DBMS. Yang pertama ada homogeneous DBMS, dan yang kedua ada heterogeneous DBMS. Homogeneous DBMS. Sistem homogen jauh lebih mudah untuk dirancang dan dikelola. Pendekatan ini memberikan pertumbuhan tambahan, mempermudah penambahan situs baru ke DBMS, dan memungkinkan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan kemampuan pemrosesan paralel dari beberapa situs. Kemudian ada heterogeneous DBMS.
Sistem heterogen biasanya dihasilkan ketika situs individu telah mengimplementasikan database mereka sendiri, dan integrasi dipertimbangkan pada tahap selanjutnya. Dalam sistem yang heterogen, terjemahan diperlukan untuk memungkinkan komunikasi antara DBMS yang berbeda. Kemudian ada Distributed Database Design. Pada Distributed Database Design terdapat 3 tahap. Yang pertama itu ada fragmentation, allocation, dan replication. Fragmentation itu adalah relasi yang dapat dibagi menjadi beberapa subrelasi yang kemudian didistribusikan. Kemudian ada alokasi di mana setiap fragmen disimpan di situs dengan distribusi optimal. Kemudian ada replication di mana salinan fragmen yang sudah dialokasikan tadi dapat disimpan di beberapa situs. Tipe-tipe fragmentation ada 3. Yang pertama itu horizontal, kedua vertikal, dan yang ketiga adalah mix. Untuk contohnya, bisa dilihat pada bagian ujung kanan. Untuk gambar A itu merupakan contoh dari horizontal fragmentation. Untuk yang B merupakan vertical fragmentation. Dan untuk yang mix, terdapat 2 contoh seperti pada gambar ujung kanan bawah. Kemudian ada transparansi DDBMS. Ada 4 hal umum yang dalam transparansi DDBMS, yaitu distribution transparency, transaction transparency, performance transparency, dan yang terakhir ada DBMS transparency. Contoh perusahaan yang menggunakan DDBMS adalah PGN atau bisa dengan kepanjangan PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PGN. PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk atau PGN ini merupakan perusahaan transportasi dan distribusi gas terbesar di Indonesia. Mereka menggunakan DBMS Oracle, di mana Oracle yang digunakan yaitu ada Oracle Enterprise Governance Risk and Compliance Manager dan Oracle Enterprise Governance Risk and Compliance Intelligence. PGN meyakini bahwa Oracle Fusion GRC mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap profil risiko PGN dan mengidentifikasi risiko-risiko yang bersifat kritis dan memungkinkan mendapatkan respon yang cepat dan terorganisasi atau terkoordinasi. Selain itu, korban-korban besar dan risiko-risiko operasional dapat diprediksi dengan lebih baik dan dimitigasi dengan menggunakan proses otomatis dalam Oracle Fusion GRC. PGN atau perusahaan gas negara memilih kedua Oracle ini untuk memenuhi persyaratan kepatuhan regulasi, pengelolaan, pengendalian risiko setelah melakukan tahap penilaian yang banyak terhadap Oracle Fusion GRC. Sampai di sini penjelasan saya mengenai Distributed Database Management System. Terima kasih.